Bagaimana? Formulirnya sudah diisi? Baik. Nah, sekarang cocokkan ya formulir yang kalian isi dengan petunjuk cara mengisi formulir. Nah, yang pertama, kalian harus cek formulir yang tadi kalian isi. Formulir itu diisi dengan data diri sebenarnya. Jadi, misalkan nama kalian Akil. Nah, jangan kalian hanya tulis Akil, tapi harus ditulis dengan nama lengkap. Nah, lalu misalkan Akilnya A pakai Q, pakai IL. Jangan ditulisnya pakai K. Akil harus benar-benar sesuai akte ya. Nah, kolom-kolom yang diisi pun harus diisi sesuai ya. Lalu umumnya formulir itu diisi dengan petunjuk ya. Nah, baca dulu petunjuknya. Apa yang harus diisi, seperti apa yang harus diisi. Tujuannya untuk memudahkan kamu dalam mengisi formulir ya. Nah, petunjuk mengisi formulir. Biasanya setiap formulir itu ada petunjuknya. Jadi pertama kamu harus baca dulu petunjuk isi dalam pengisian formulir. Nah, kalau formulir yang tadi Ibu sebar itu petunjuknya adalah isi dengan pulpen tinta hitam. Nah, ya, kalau misalkan kamu masih pakai pensil, silahkan diganti. 2. Lembar formulir tidak boleh lecek atau lepek. Isilah formulir menggunakan huruf kapital. Kalau misalkan kalian masih menulisnya bukan dengan huruf kapital, itu diganti. Lalu isilah identitas dengan sebenar-benar, identitas diri dengan sebenar-benarnya. Lalu tuliskan kota dan tanggal formulir ya. Yang terakhir adalah bubuhkan tanda tangan. Yang nomor 6, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Jangan lupa kamu harus belajar untuk membuat tanda tangan, karena nanti ketika ujian kalian harus belajar membuat tanda tangan. Melengkapi formulir dengan data diri. Formulir diisi dengan data diri sesuai keadaan sebenarnya. Data yang diperlukan dalam pengisian formulir berbeda-beda dengan kegunaan formulir yang diisi. Nah, ini adalah contoh formulir yang sudah diisi ya. Ada tanda tangannya. Tuh, di atas tanda tangan ada tulisan kota dan tanggal. Jadi cara menulisnya Jakarta, lalu spasi 5 Juni, J-nya huruf kapital. Ini tahun 2018. Nanti kamu buatnya tahun 2020 ya, sesuai bulan ini. Begitu ya. Begitupun dalam menuliskan, kita lihat ya, nama lengkap tuh. Ini di awal kalimat huruf kapital, Fitri. Anissa, A-nya huruf kapital. Nama panggilan Fitri. Tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahirnya pun kotanya huruf kapital ya. Kelas 6, alamatnya diisi lengkap. Hobinya juga diisi. Nah, berikut ini contoh formulir. Contoh-contoh formulir ya.
Ini adalah contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Karena nanti ketika kalian sudah besar atau sekarang pun misalkan kalian mau berbisnis, itu mau mengirim barang ke luar negeri, kalian harus bisa mengisi formulir ini ya. Dan ini adalah formulir lomba pembuatan media pembelajaran ya, diisi dengan baik dan sesuai apa yang kolom-kolom ini minta. Oke. Nah, ini adalah contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Ada nama lengkap, umur kamu berapa, kelas berapa, alamatnya di mana, kotanya juga diisi, kode posnya. Ingat nggak kode pos Parung berapa? 16330. Ingat ya, 16330. Lalu nomor telepon rumah, kalau nggak ada berarti isi dengan nomor handphone ya. Nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah. Kalau tidak ada kasih strip aja. Nomor kartu pelajar kalau kamu belum punya, isi dengan nomor kartu NISN ya. Nah, kalian mau ikut lomba apa? Yang kemarin kan ikut lomba itu ya, lomba membuat video ya, dan ibu belum memberi hadiah ya. Tunggu ya. Oke, baik. Nah, ini adalah formulir pendaftaran lomba azan ya. Ini contohnya, contoh formulir. Baik anak-anak, tentang formulir ibu cukupkan sekian. Setelah ini kalian pelajari, catat hal penting, lalu kita akan latihan soal terkait dengan formulir. Selamat belajar ya nak. Assalamualaikum.